Haleluya, amin. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan ya. Oleh anugerah Tuhan, oleh berkat kemurahan Tuhan, kita kembali boleh bertemu pagi hari ini dalam mes berdoa pagi. 2 minggu, kira-kira 2 minggu ya kita off karena perjalanan dan kunjungan kami ke Manado. Dan puji Tuhan kami sudah kembali lagi dengan selamat, sejahtera dari Tuhan. Sekali lagi itu hanya karena berkat kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat doa saudara. Makasih buat saudara-saudara sahabat saya yang ada di Manado yang sudah bertemu dan menyambut kami dengan sukacita, bahkan melayani kami selama kami di sana. Tuhan Yesus memberkati ya. Puji Tuhan, ada Ibu Nancy Sumueng, Tuhan berkati Ibu keluarga Ibu Foni ya, ada Sis Mesil Galak dan Greti Galak, juga ada teman-teman yang lain, siapa lagi? Bu Foni Mamenko ya, dan juga Ibu siapa? Ya, Ibu Sinkamu juga kami bisa bertemu di sana. Ya, ada Ibu Kori juga. Ya, ada beberapa teman yang lain. Ya, semua dalam keadaan sehat itu karena kebaikan Tuhan. Dan tidak kurang penting saudara yang semua sudah mendukung kami dalam doa. Puji Tuhan, dan kita kembali boleh ada pagi hari ini datang kepada Tuhan, mengatur persembahan, menaikkan doa, pujian, penyembahan, bersekutu dengan firman Tuhan. Itu hal yang luar biasa yang kita harus lakukan hari-hari ini agar supaya kita tetap kuat, kita tetap teguh, dan kita tampil sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Terbukti dan nyata Engkau baik dalam hidup kami. Kuasa-Mu tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Kasih-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih untuk semua berkat kebaikan dan kebajikan-Mu bagi kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh haleluya, Engkau baik Tuhan. Besar berkat kemurahan-Mu. Tiada hari habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Mari angkat pujian ini sama-sama, katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu.
kasih. Yes Tuhan, Engkau sangat baik. Semua karena berkat, semua karena kemurahan Tuhan. Aku hidup hari ini, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan, amin, amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Glory bagi nama-Mu Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Amin, amin, amin. Amin. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Yesus. Haleluya, Dia sungguh baik dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Oh, Yesus baik, baik buat saya. Mari angkat suaramu, katakan Yesus baik. Yesus baik, baik kepadaku. Ku tak dapat balas kasih-Mu. Yesus, Yesus baik, baik. Sekali lagi katakan Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik kepadaku. Ku tak dapat balas. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Yesus. Yesus baik. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mohon maaf saudara jika ada gangguan sinyal. Cuaca, ya ada sedikit gangguan dalam jaringan ya, jaringan internet. Jadi ada sedikit terganggu tapi tidak menghalangi semangat kita ya untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita pegang Alkitab kita. Puji Tuhan, semoga sudah bisa tersambung lagi. Bagaimana? Oke ya, jadi kita kembali ya untuk jadi sekali lagi yang baru terhubung, mohon maaf ada gangguan jaringan internet saluran, jadi ada sedikit terganggu, tapi tidak menghalangi semangat kita. Amin, saudara. Tidak menghalangi semangat kita, tetap semangat. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya mungkin kita nyanyi satu lagu dulu ya, ya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Ku yakin
saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, mari pegang Alkitab kita semua, haleluya, dengan tetap semangat di dalam Tuhan ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita sudah memasuki bulan Desember ya, sekarang sudah tanggal 8 ya, dimana umat Tuhan di seluruh dunia ini, dimanapun berada, walaupun dalam situasi COVID-19 ini, tetapi semangat untuk merayakan Natal Kristus itu tidak kendor. Bahkan kemarin saya ke Manado, dari sejak tanggal 2 November sudah ada yang merayakan Natal, saudara ya. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Akhir November kemarin kami sudah melayani pelayanan Natal dari tanggal 28, tanggal 1 ya. Luar biasa semangat merayakan Natal Kristus. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saudara kita akan melihat kebenaran firman Allah tentang arti kelahiran Yesus itu, sehingga saudara kita dapat memasuki atau kita dapat memahami dan kemudian kita bisa menyikapi tentang apa sih sesungguhnya arti kelahiran Yesus itu. Hari-hari ini kita melihat sudah beberapa tahun terakhir ini saudara ada semacam polemik yang muncul tentang kelahiran Yesus itu. Ada yang merayakan Natal itu, ya, ada yang merayakan Natal nanti tanggal 25, 24 malam, tanggal 25 ke atas. Jadi sebelum tanggal 25 tidak diperkenankan untuk merayakan Natal. Ya. Jadi mereka sangat menaruh hormat ya bisa saja kepada sikap mengkultuskan tentang kelahiran Yesus tanggal 25 itu ya, jadi di bawah tanggal 25 itu tidak dirayakan Natal gitu ya. Nah, sementara ada juga ya yang merayakan Natal, ada yang merayakan Natal kapan saja ya, kapan saja. Ada yang malah November sudah merayakan Natal, Desember sudah merayakan Natal. Bahkan setelah Januari masih ada yang merayakan Natal dan Tahun Baru, saudara ya, masih ada yang merayakan ibadah Natal dan Tahun Baru. Nah, namun di satu sisi juga, di pihak lain ada yang memang sudah tidak merayakan Natal lagi. Jadi Natal itu tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Itu hanya terjadi peristiwa kira-kira 2000 tahun yang lalu. Jadi polemik tentang merayakan Natal, tentang kelahiran Yesus itu justru menjadi polemik.
menjadi bahan perdebatan dan sebagainya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat ini, saudara, sebenarnya kalau ini terjadi dan kemudian dibawa ke ranah perdebatan, ya, itu justru terjadi karena apa? Kurangnya memahami kebenaran firman Allah tentang arti kelahiran Yesus. Apa itu Natal yang sesungguhnya? Nah, itu sebabnya mari saya ingin membawa saudara di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Saya berharap setelah kita mengerti firman Tuhan, kita tidak perlu lagi memperdebatkan tentang kelahiran Yesus itu, tentang Natal itu, tentang kapan Yesus lahir, ya, kapan waktu yang tepat Yesus lahir. Kita tidak perlu memperdebatkan lagi, apalagi sampai kita berselisih dan lain sebagainya, saudara. Oh, mari kita lihat Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Yang sudah dapat katakan amin. 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 Katakan dulu diri, semangat, puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan dulu, semangat. Haleluya, Semangat. puji Tuhan. Amin. Injil Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Sekali lagi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Firman Allah ini berkata, hari ini, firman yang datang kepada para gembala berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ada beberapa hal yang kita garis bawahi dari ayat ini. Pertama, saudara, bahwa today, hari ini, ya, ini berbicara saat di mana Yesus lahir. Dan saat Yesus lahir itu tidak disebutkan dengan jelas hari apa, bulan apa, tahun berapa, apalagi jam kelahiran Yesus. Jadi tidak disebutkan jam, hari apa, bulan apa, tahun berapa Tuhan Yesus lahir. Hanya dikatakan hari ini telah lahir bagimu. Tidak dikatakan hari ini tanggal 25 Desember telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tidak dikatakan demikian. Tidak dikatakan bulan apa. Artinya, saudara, bahwa sebenarnya hal kapan kelahiran Yesus, hal waktu kelahiran Yesus itu bukanlah yang terutama. Itu sebabnya tidak perlu kita mempermasalahkan, tidak perlu kita memperdebatkan tentang kapan waktu yang tepat kelahiran Yesus. Namun sedikit kita melihat dari sejarah, ya, kita bisa memperkirakan, kita hanya bisa memperkirakan saja, tetapi tidak untuk diperdebatkan, hanya sebatas tahu saja. Firman Allah berkata bahwa Kristus Yesus lahir itu pada zaman pemerintahan Herodes. Nah, saudara, sejarah mencatat, ya, jadi waktu Yesus lahir itu masih berada di zaman pemerintahan Herodes. Nah, saudara, sejarah mencatat, Alkitab mencatat, khususnya sejarah mencatat bahwa Herodes itu dia meninggal, ya. Herodes itu dia meninggal itu pada tahun 4 sebelum Masehi, tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Yesus sudah lahir di mana Herodes masih hidup. Jadi dalam tanggalan Masehi, 0 Masehi, menurut tanggalan Masehi, jadi Yesus sebenarnya sudah lahir sebelum tahun 0 Masehi. Jadi minimal, saudara, Yesus lahir itu min 4 sebelum tahun 0, ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kitab Matius mencatat tentang bagaimana Herodes memerintahkan kepada pengawal-pengawalnya untuk membunuh orang, ya, membunuh bayi yang di bawah yang umurnya usianya 2 tahun ke bawah. Karena Herodes memperkirakan bahwa Yesus
Raja yang menjadi saingannya katanya itu sudah lahir, dan dia kira-kira berumur ya antara 1 sampai 2 tahun. Nah, berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kita cocokkan dengan catatan firman Tuhan, catatan Alkitab, berarti saudara kemungkinan besar Yesus lahir di antara tahun 6 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Karena hitungan tahun sebelum Masehi itu dia mundur ya, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Masehi. Nah, jadi saudara 6 sampai 4 Masehi itu hanya perkiraan saja. Itu hanya hitungan menurut catatan Alkitab. Tapi itu bukanlah sesuatu yang terpenting saudara tentang kelahiran Yesus. Itu sebabnya Yesus sendiri ya, Alkitab sendiri tidak mencatat kapan waktu yang tepat. Itu sebabnya jangan sampai kita memperdebatkannya ya, tentang kapan waktu yang tepat Yesus lahir. Yang pasti dia ada datang ke dunia ini. Amin, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Dan sebenarnya arti makna yang sesungguhnya dari kelahiran Yesus itu, dia datang ke dunia itu, firman Allah berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dalam terjemahan lain dia katakan, hari ini telah lahir juru selamatmu. Hari ini telah ada seorang yang menjadi penyelamat hidupmu. Jadi sebenarnya saudara, hakikat, inti, substansi dari kelahiran Yesus itu, bagaimana dia datang ke dunia ini dan menjadi penyelamat hidup kita, menjadi juru selamat dalam hidup kita. Jadi arti kelahiran Yesus itu sesungguhnya adalah bagaimana dia ada di dalam setiap pribadi manusia. Dia ada di dalam hidup saudara. Yohanes 1 ayat 14. Mari kita buka di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Nah ini ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam. Nah ini ya, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara, kata firman Tuhan, Yesus yang adalah firman itu ya, dia datang dan berdiam di dalam setiap pribadi kita. Dia lahir sebenarnya, yang terutama itu adalah bagaimana Yesus diam, dia lahir di dalam hidup kita secara rohani. Itu yang terutama saudara. Itu yang terpenting, bagaimana setiap manusia menjadikan dia sebagai the Savior. Your Savior, penyelamatmu. Bagaimana semua manusia itu menjadikan Yesus sebagai juru selamat, itu yang terpenting saudara. Bagaimana kita menempatkan dia hadir dan dia tinggal di dalam hidup kita, itu arti yang sesungguhnya dari kelahiran Yesus. Untuk apa kita tahu tentang hari sejarah kelahiran Yesus? Untuk apa kita belajar dan akhirnya tahu tentang kapan Yesus lahir, tentang kapan dia ada, tentang kapan dia datang, tetapi pada akhirnya dia tidak lahir secara rohani, dia tidak berdiam secara pribadi dalam kehidupan kita. Sia-sia semua itu. Itu sebabnya saudara, firman Allah mencatat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir juru selamatmu. Nih, dia diam, dia tinggal di dalam kemah rohani ini, bait Allah, yaitu pribadi saudara sebagai juru selamat kita. Amin, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dan mengenai kelahiran Yesus ini, yang ketiga dikatakan today, hari ini. Bentuk kata hari ini itu adalah bentuk present. Artinya saudara, sesuatu yang sementara dan sedang terjadi. Dan saya percaya firman Allah ini ya, saya percaya firman Allah ini itu up to date ya. Berlaku untuk hari ini, berlaku untuk seterusnya.
berlaku untuk hari ini, dan berlaku untuk seterusnya. Puji Tuhan, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya saudara, arti kelahiran Yesus itu setiap saat. Arti kelahiran Yesus itu setiap hari. Artinya apa? Siapa saja, kapan saja kita mau terbuka hati kita, hidup kita buat dia, maka dia siap hadir, dia siap diam, dan dia siap lahir dalam setiap pribadi dia. Amin saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan, haleluya. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan. Amin. Hari ini telah lahir dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Arti yang sesungguhnya dari kelahiran Yesus adalah ketika dia datang, dia berdiam secara pribadi dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Sebabnya buka hati kita, buka hidup kita untuk dia ada di tengah kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah akan namamu Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Glory, haleluya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Yesus. Amin. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan sekali lagi, lebih sungguh lagi, Engkau ada. Engkau ada bersamaku. Engkau ada, Engkau berdiam, Engkau tinggal di dalam setiap pribadi. Amin, amin. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Kekuatan, amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari bersama katakan, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Berkenanmu ya, teguhkan hatiku. Haleluya, amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus lahir, Amin. Tuhan Yesus ada, Ya. Tuhan Yesus berdiam dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Secara lahiriah, secara fisik dia pernah ada kira-kira 2000 tahun yang lalu. Tetapi arti yang sesungguhnya dari kelahiran Yesus itu adalah dia lahir secara pribadi dalam setiap hidup kita. Dan itu terjadi setiap saat, kapan saja, di mana saja. Dan saat ini saya percaya Yesus juga hadir, lahir, diam di dalam setiap pribadi kita. Dia ada di hati kita, dia ada di hidup kita. Saat ini, pagi hari ini, today, hari ini, Yesus lahir dan selalu lahir, diam dan selalu tinggal di dalam setiap pribadi kita. Dan di mana Yesus lahir, di mana Yesus diam, di mana Yesus tinggal, di sana mujizat kuasa Tuhan selalu terjadi dan siap dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Sebab itu pagi hari ini kita memulai mesbah doa, kita memulai mengatur persembahan, kita bersekutu erat dengan Tuhan, dan kita merasakan dia hadir dan dia siap menjamah kita pagi hari ini karena dia lahir, dia ada dan diam di hidup kita pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin, 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 amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita, kasih dan kuasanya senantiasa siap untuk selalu dinyatakan dalam hidup kita. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Amin, 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 amin. Ada banyak pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ada banyak tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tapi percayalah, Yesus tidak pernah jauh dari kita. Yesus ada diam di dalam pribadi kita. Dia ada bersama kita. Dia diam, dia tinggal, dia lahir selalu dalam hidup kita. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, ketika saudara bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, siap-siaplah untuk kita mengalami, siap-siaplah untuk kita mengalami mujizat kuasa Tuhan. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kau ada bersama kami saat ini pagi hari. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, 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 amin. Kau berada di setiap hati kami, pikiran kami. Dalam mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Mata kami tetap tertuju kepadamu dalam nama Haleluya, haleluya, Kami amin. naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Glory Tuhan. bagi namamu, Kami Tuhan. memuji menyembah Glory bagi Engkau namamu, Yesus. Tuhan. Engkau layak kami sembah. glory bagi Engkau layak kami tinggikan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Yesus. Biar Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami panjang Glory, glory bagi namamu. Engkau ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Jesus, Kuasakan Jesus. pikiran kami Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, puji. Terima kasih. Saatnya kami mau berdoa sama Glory, glory, Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami membawa bangsa kami. Tuhan, tolong Khususnya bangsa. Tuhan Indonesia ini Tuhan ada di dalam Tolong tangan-Mu. bangsa Kami percaya kami, Engkau yang negara menguasai Tuhan. Republik Indonesia. Dan udara Tuhan, dan bersyukur dan doa. Oh, haleluya. Engkau yang menguasai para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi, Pak Wakilnya dan seluruh jajaran menteri kabinet Yes, Tuhan. amin. Kami serahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Glory, glory. Dalam Tuhan kau berikan kekuatan, kesehatan, dan tutup bungkus kau jaga pelihara Bapak Presiden kami di Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dia boleh menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik, dengan Amin, benar amin, amin, Tuhan. amin, amin. Dengan Puji adil Tuhan, Bapak di puji dalam Tuhan, nama Tuhan puji Yesus. Tuhan, puji Dalam Tuhan. kesatuan Tuhan di dalam pekerjaan. Oh, dalam melayani masyarakat rakyat Indonesia ini, Tuhan berikan bagi para pemimpin kami Glory bagi ini, namamu, Yesus. hingga para menteri Tuhan tunduk kepada presiden Glory bagi pemerintah namamu, di atasnya Tuhan. di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Seluruh gubernur, wakil kota, bupati kami Puji serahkan Tuhan, di dalam puji nama Tuhan, Tuhan Tuhan, Yesus. semua Dan jajaran Tuhan pemimpin kota kami juga kami serahkan di dalam
nama Tuhan Yesus. Yudikatif, Terima eksekutif, kasih kami Bapa, serahkan terima semua dalam kasih. tangan Tuhan. Dan Amin. kami serahkan Tuhan pilkada serentak yang akan dilaksanakan Yes, pada 9 Oktober besok Bapa. Kami serahkan di dalam Amin. nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Semua Dalam nama persiapannya Yesus. Tuhan kami serahkan supaya berjalan dengan lancar, sehingga pilkada ini boleh memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik, Glory, yang glory. takut akan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk TNI Polri supaya siap dan bisa menjaga keamanan Tuhan selama pilkada ini. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa di dalam nama Amin. Tuhan Dalam nama Yesus. Yesus. Pilkada ini Dalam boleh nama Yesus. berjalan lancar serentak di seluruh Indonesia dengan tertib dan aman. Amin. Tidak terjadi Amin. keributan atau Amin. masalah apapun. Kami percaya Tuhan segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami satukan hati, kami berdoa, kami tolong di Dalam nama dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa kami, Tuhan. Kau mengasihi para pemimpin kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Berkati Tuhan segala hamba-hamba-Mu Amin. dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pakai mereka dalam pelayanan mereka Bapa di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Terima Dalam nama kasih Yesus. Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan setiap anak-anak Tuhan di mana mereka berada, supaya mereka tetap kuat, Amin, amin. tetap Puji semangat Tuhan, Tuhan puji untuk Tuhan, datang puji Tuhan. memuji Dalam menyembah nama Yesus. Engkau. Mereka mengatur Glory bagi persembahan nama Tuhan. setiap Glory bagi hari, nama setiap Tuhan pagi. Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami Glory. berdoa yang sakit Kau sembuhkan. Puji Tuhan. Jamah di Dalam dalam nama nama Yesus. Tuhan Yesus. Dalam nama Kami Yesus. berdoa bilur-bilur Yesus Puji Tuhan. menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu yang dilakukan Tuhan, baik swasta, pegawai Yes, negeri. yes, amen. Semua usaha Berkati mereka Tuhan, kami berkati. percaya Kau akan buat berhasil, karena mereka Terima menjadi kasih, anak-anak Roh yang Kudus. takut akan Terima kasih, Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Panjang hari ini Terima kami kasih, serahkan di Yesus. dalam Amin, nama amin, Tuhan amin, Yesus. amin, Dan amin, kegiatan amin, kami, amin. aktivitas kami, pelayanan kami serahkan di Terima kasih dalam Roh nama Kudus. Yesus. Haleluya. Terima Amin. kasih Amin, Bapa. amin, amin. Terima kasih buat Amin, kesehatan, Yesus. kekuatan Terima yang Kau kasih, selalu Roh berikan Kudus. bagi kami. Kau jaga pelihara kami, anak-anak Jesus, kami, Jesus, cucu, Jesus. mantu, orang tua, keluarga besar Oh, benar, kami. Tuhan. Kau menjaga Amin. mereka, Amin. Kau menutup Amin, bungkus amin. mereka dengan kuasa Jesus, darah-Mu pagari di dengan dalam nama Tuhan Yesus. Kau pagari dengan malaikat di sorga Benar, amin. dan perlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah, sehingga Terima kami kasih. tetap aman di dalam Engkau, tetap sehat, tetap kuat, dan diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia lahir, dia tinggal, dan Amin. dia diam di dalam setiap pribadi kita. Dan ketika dia ada di dalam hidupmu, dia siap menjamah kita. Amin. Ada beberapa anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami gangguan dalam kesehatan. Ya. Ada hamba-hamba Tuhan juga yang sedang mengalami gangguan dalam kesehatan mereka. Percayalah, dia ada diam, tinggal Amin. di dalam setiap pribadi kita, dan dia siap menjamah kita dalam nama Yesus. Ada saudari kami, hambamu Anneke Manong yang saat ini sedang menderita sakit. Tuhan, bangkitkan iman hambamu ini untuk tetap percaya bahwa mujizatmu terjadi, masih terjadi sampai saat ini, dan itu siap dia alami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami mau berdoa buat hambamu Sis Anneke. Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus saat ini juga kuasa-Mu dinyatakan, bilur-bilur-Mu dinyatakan, dan kuasa-Mu dinyatakan, dan dia mengalami pemulihan. Dia mengalami kesembuhan yang sempurna dari Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan. Dalam nama Yesus, katakan dalam dirimu aku sehat, katakan dalam dirimu aku sembuh, katakan di dalam dirimu aku pulih dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus.
Haleluya. Ada saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang juga sedang sakit, yang sedang lemah fisiknya. Tuhan kuatkan mereka, sembuhkan mereka, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersuka cita di dalam Engkau pagi hari ini. Haleluya. Ketika kami masuk di pagi hari ini, ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru, dan kami percaya kami siap untuk diberkati Tuhan pagi hari ini. Apa yang tangan kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Apa yang akal pikiran kami pikirkan diberkati oleh Tuhan. Kemana kaki kami melangkah diberkati Tuhan, dijaga dan dilindungi Tuhan, dibuat berhasil semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan apa yang keluar dari mulut kami, itu kiranya menjadi berkat buat orang lain. Itu kiranya menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih. Kuasa maut, kecelakaan, niat jahat manusia, kuasa sakit, penyakit, termasuk virus corona, kami tolak, kami hancurkan dalam dari setiap pribadi, bahkan keluarga, jemaat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami aman dalam lindungan naungan kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur. Kami siap melangkah di hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amen. Puji Tuhan. Jesus reigns, seven time go. Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi.